Di desa Sukanyengir, muncul hantu kuntilanak yang penampilannya seram. Tapi anehnya setiap kali dia berusaha menakuti orang, suaranya yang cempreng dan tingkah lakunya yang canggung justru membuat orang tertawa. Warga desa dengan karakter unik menghadapi kuntilanak ini dengan reaksi yang kocak. Bagaimana Kunti diperankan oleh Nia beradaptasi dengan kehidupan di desa sambil terus gagal menakuti warga yang malah lebih sibuk dengan masalah sehari-hari. Di malam yang gelap dan penuh misteri, Kunti Bogel, sosok kuntilanak dengan rambut panjang kusut, muncul di desa Sukanyengir. Dengan angin yang berhembus pelan dan suasana yang sunyi, seharusnya ini menjadi momen yang menakutkan. Namun, saat Kunti mencoba menakuti seorang warga desa yang sedang berjalan sendirian, suara yang keluar dari mulutnya malah cempreng. Bah! Orang yang lewat Pak Dullah malah berhenti melihat Kunti sejenak dan berkata, suara lu kayak ayam abis disunat, Kunti. Hahaha. Lalu dia pergi begitu saja, meninggalkan Kunti yang bingung dan kecewa. Kunti frustrasi. Lah, kok nggak takut sih? Keesokan harinya, Ikal si mamang tato yang sering nongkrong di depan kios tato kecilnya sedang sibuk menato pelanggan. Kunti muncul diam-diam di jendela, berharap kali ini bisa berhasil menakuti orang. Dengan suara pelan tapi masih cempreng, Kunti berkata, "Ikal, aku hantu Kunti. Wow!" Tapi Ikal langsung menoleh dan melihat Kunti dengan senyum jahil di wajahnya. Bukannya takut, Ikal malah berkata, "Gua serius nanya nih Kunti, itu suaranya sengaja lu bikin gitu biar lucu, ya?" Kunti yang merasa tersinggung berusaha menaikkan suaranya, jadi lebih menyeramkan, tapi malah semakin terdengar konyol. Ikal dan pelanggannya tertawa terbahak-bahak, membuat Kunti tersipu malu. "Udah gua mau balik jadi hantu beneran dulu," seru Kunti, lalu menghilang dalam asap tipis. Di gang belakang pasar, Ani si tukang sayur dan Zahra, gadis desa yang sedikit lambat, berpikir tapi selalu ceria, sedang sibuk bergosip. "Dengar-dengar, Pak Ustadz Uci itu Ustadz gadungan, makan duit masjid katanya," kata Ani dengan nada gosip yang khas. Tiba-tiba, Kunti muncul di belakang mereka dan berusaha menakuti. "Boh, aku datang untuk menuntut dendam." Namun, bukannya kabur, Ani dan Zahra malah melanjutkan gosipnya tanpa memperhatikan Kunti. Setelah sadar bahwa tidak ada yang takut, Kunti pun mendekat dan menyapa. "Kok nggak ada yang takut sih?" Ani menoleh dengan santai. "Oh Kunti, lu denger juga gosipnya. Duduk sini, ikut ngopi." Sementara Zahra mulai tertawa sendiri. "Kak Kunti kok lucu banget sih suaranya, kayak bayi minta susu." Kunti kesal. "Aduh, gimana caranya gua bisa bikin orang takut kalau semua orang di desa ini pada santai aja?" Kunti mencoba lagi untuk menakuti seseorang. Kali ini targetnya adalah Uci, Pak Ustadz Gadungan, yang memang dikenal suka memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ketika Uci sedang duduk di depan masjid sambil pura-pura berdoa, Kunti muncul dengan harapan dia bisa membuat Ustadz ini ketakutan. "Pak Ustadz, dosamu sudah banyak. Saatnya engkau merasakan akibatnya," kata Kunti sambil melayang-layang di udara. Tapi Uci dengan percaya diri langsung mengangkat tangannya sambil berdoa. "A'udzubillahi minasyaitonirrojim." Namun karena grogi, dia salah membaca doa. "A'udzubillah min donat yang digoreng." Kunti berhenti sejenak, kemudian tertawa. "Pak Ustadz, itu doa buat usir gua apa buat pesan di warung?" Uci panik dan berusaha membaca doa lagi, tapi malah semakin ngawur, membuat warga yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Devi, seorang anak indigo yang memang bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, sudah tahu sejak awal kalau Kunti Bogel akan datang. Dia sengaja menunggu di rumahnya, siap untuk menghadapi Kunti dengan sikap tenang. Saat Kunti muncul di kamarnya, Devi dengan santai berkata, "Hai Kunti, aku udah tahu kamu datang. Mau apa?" Kunti yang kaget dengan reaksi Devi,
mencoba tetap menyeramkan. Aku mau menakutimu, Devi. Wow. Tapi Devi hanya tersenyum dan berkata, suara kamu cempreng banget, kayak radio rusak. Susah deh takut sama kamu. Kunti kecewa lagi dan menghilang sambil berkata, kenapa sih semua orang di desa ini pada santai banget? Di malam hari, Bu Lurah Syabila sedang berkeliling desa dengan para pembantunya. Ketika Kunti muncul di tengah jalan dan melayang-layang sambil tertawa menyeramkan, Bu Lurah bukannya takut, malah bersikap angkuh. Ini cuman Kunti, suaranya cempreng, gak ada yang perlu ditakutkan. Katanya dengan nada angkuh membuat Kunti merasa dipermalukan. Kunti mencoba untuk lebih menyeramkan, tapi lagi-lagi suaranya malah terdengar lucu. Para pembantu Bu Lurah menahan tawa mereka, tapi akhirnya tawa mereka meledak saat Kunti mencoba memperbaiki suaranya yang semakin cempreng. Ah sial, kok malah jadi makin cempreng sih? Ayu, seorang gadis solehah yang terkenal sangat penakut, adalah satu-satunya warga yang hampir takut pada Kunti. Saat Kunti muncul di kamar Ayu tengah malam, Ayu langsung menutup matanya sambil komat kamit membaca doa. Ya Allah, lindungi aku dari hantu ini, bisik Ayu. Kunti merasa akhirnya ada yang takut padanya. Hahaha, akhirnya ada yang takut. Namun, saat Kunti mulai berbicara lebih banyak, Ayu perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara gemetar tapi penasaran. Kok suaranya aneh? Setelah mendengar suara cempreng Kunti lebih lama, Ayu malah tertawa. Hahaha, suaramu kayak kartun Kak Kunti, gak jadi takut deh. Kunti merasa putus asa lagi dan pergi sambil berkata, gagal lagi deh. Satu-satunya yang bersimpati pada Kunti adalah Nafa, anak dari Uci, si Ustadz Gadungan. Nafa selalu bersikap baik kepada semua orang, termasuk pada Kunti. Dia menemui Kunti di sebuah sudut desa dan berbicara dengan lembut. Kunti, gak semua orang harus takut padamu. Kamu unik kok dengan suaramu yang cempreng itu, kata Nafa dengan senyum hangat. Kunti yang awalnya frustasi, akhirnya merasa diterima. Dia mulai merasa nyaman berada di desa itu. Jadi, gak masalah ya kalau aku gak bisa nakutin orang? Tanya Kunti. Nafa tersenyum. Gak masalah, kamu malah bikin orang bahagia dengan tawa mereka. Itu lebih baik daripada nakutin orang. Pada akhirnya, Kunti Bogel menyadari bahwa menakuti orang bukanlah takdirnya. Dia memutuskan untuk bergabung dengan warga desa dan hidup di antara mereka. Meski awalnya berniat jadi hantu yang menyeramkan, dia malah menjadi hantu yang lucu dan dicintai. Desa Sukanyengir kini lebih ramai dengan tawa, karena Kunti selalu ada di sana untuk menghibur mereka dengan suara cemprengnya. Kunti tertawa. Ya udah deh, jadi hantu lucu aja.